Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Engkau yang kami muliakan selama-lamanya. Hati ini menyembah, tangan ini terangkat bagimu, biar segala kemuliaan hanya untukmu selamanya. Yesus Tuhan, Allah yang besar, yang dimuliakan selama-lamanya. Kami tetap ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ada di tempat kudus-Mu menyembah. Karya-Mu yang ajaib selalu ada. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku mengenal Yesus Tuhan Raja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat, Tuhan yang terindah, Tuhan yang termanis bagi kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan rasa. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu
namamu ditinggikan, namamu dimuliakan di tempat ini. Ketika kami membangun tahta hadirat Tuhan di tempat ini, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan bagi gerejamu. Dan kami terus bangkit bersama dengan Kristus, sebagaimana Kristus Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kemenangan, lepas kemenangan bagi setiap kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini kita terus mau melekat bersama dengan Tuhan. Yang mau melekat bersama dengan Tuhan katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan yang mau melekat bersama dengan Yesus. Biar firman Tuhan bergenapi bagi setiap kami. Mari katakan Yesus
berkat-Mu yang terus mengubahkan pola pikir kami menjadi terus sempurna, serupa seperti Engkau Yesus. Perbaharui setiap kehidupan kami hari lepas hari, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus pakai setiap kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan sebelum mendengarkan firman-Mu, berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur. Kami percaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami tabur, kerjakan di tempat ini, ada berkat Allah yang dahsyat yang melimpahi setiap umat-Mu yang memberi. Dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu
untuk selalu melekat dengan Engkau ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus itu terus menuntun kami dan berikan kepada kami Tuhan hati yang taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau terus Tuhan mengikuti kehendak Tuhan, mencari dan menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap dari kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami berduduk diam. Kami mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan, kami merenungkan, dan kuasa Roh Kudus-Mu kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap dari kami. Kami buka hati pikiran telinga kami supaya kami punya sikap hati seorang murid yang siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sedang berbagai ibu saudara. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Iya. Meskipun cuaca di sana mungkin panas, di luar sana panas, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya sesuatu untuk kita terima dan kita akan lakukan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, shalom, salam jumpa dengan saya. Nama saya Himawan. Senang sekali saya bisa melayani pada pagi di ibadah yang kedua hari ini. Saya bersama istri saya Ervin dan kami menikah 26 tahun lebih gitu ya. Tuhan percaya kami menggembalakan 3 orang anak. Michael 25 tahun, Daniel 21 tahun dan Jennifer 19 tahun. Michael sudah bekerja, Daniel sedang kuliah tapi juga sambil magang juga, dan kemudian Jennifer sedang kuliah gitu. Dan kami tinggal nggak jauh dari sini, dari Gading, tapi Gading Serpong ya. Bukan Kelapa Gading, haleluya. Sama-sama Gadingnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara pecinta bakmi harus mampir ke sana gitu ya. Karena di sana banyak bakmi gitu ya. Ada bakmi ayam biasa, ada bakmi yang harum-harum juga ada, bakmi ala Jambi ada, ala Medan, Kabanjahe ada, bakmi ala Kadarnya juga ada juga. Haleluya. Ya, Gading Serpong sekarang di tempat kuliner. Jadi kalau hari-hari seperti beberapa waktu ini, kalau udah weekend gitu ya, itu pasti macet di sana, luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara ke sana. Ajak gembala Anda, nanti gembalanya akan membayarin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berjudul Iman dalam Tindakan. Bagaimana tetap percaya kepada Allah di tengah dunia yang kompleks. Bapak Ibu Saudara, memang tema gereja di Rayon 18 ini bicara soal pembentukan karakter gitu ya. Hati yang mau dibentuk, sikap hati yang mau dibentuk. Tetapi salah satu cara kita dalam proses pembentukan karakter kita ini adalah kita harus tetap menggantungkan iman kita, dan kita menunjukkan iman kita dalam tindakan dengan kita tetap percaya kepada Allah di tengah-tengah dunia yang kompleks, di tengah-tengah dunia yang keadaannya rumit sekali Bapak Ibu Saudara. Karena gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, itu salah satunya adalah untuk memproses kita. Tuhan proses kita bukan kasih berkat, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara mengikuti gitu ya, teori psikologi, teori parenting mengatakan, oh anak-anak sekarang ini generasi strawberry. Strawberry itu gimana sih? Dari luar katanya bagus, tapi kalau dipegang, dipencet, waduh, benyek gitu ya, hancur dalamnya ternyata. Dan ternyata selidik punya selidik, usut punya usut. Kenapa ada generasi strawberry? Karena generasi strawberry ini diciptakan oleh apa? Oleh orang tua yang melakukan gaya parenting yang menghasilkan generasi strawberry. Kenapa? Orang tuanya dulu mungkin susah, jadi dibentuk dengan kesusahan, harus berjuang gitu ya. Naik sepeda, mau punya sesuatu harus usaha dulu gitu ya, harus ngumpulin uang dulu. Nah, setelah orang tuanya lulus, kerja, dapat uang lumayan enak, anak-anaknya jadi enak. Gak pernah ngalamin hidup yang susah. Ke sekolah diantar, dikasih motor, gitu ya, dikasih pakaian yang layak, yang pantas lah gitu ya, makan, waduh, makannya enak gitu ya, lebih enak gitu ya, daripada zaman-zaman orang tua yang dulu. Semua dipermudah, semua serba enak semua. Sehingga akhirnya masa-masa yang mengenakan ini membuat anak-anak kita, remaja kita tidak siap, tidak tangguh menghadapi masalah.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin punya karakter yang dibentuk, Anda ingin punya sikap hati orang yang mau dibentuk supaya semakin serupa dengan Kristus, maka jangan kaget kalau Tuhan izinkan kita seringkali harus menghadapi berbagai-bagai kondisi yang rumit, kondisi yang tidak mengenakan. Saya berdoa jemaat di tempat ini, jemaat di GBI FGC ini, gitu ya, Full Gospel Community, Full Gospel Church. Kalau hari Minggu, kalau Senin sampai Sabtu di bawah Full Grosir Community, gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi berkat buat orang-orang banyak di luar sana. Amin. Justru jangan jadi jemaat yang begini. Loh, katanya ikut Tuhan Yesus semua baik. Loh, katanya ikut Tuhan Yesus semua enak. Dipermudah, diperlancar, dapat perkenalan Tuhan. Loh, katanya yang miskin diperkaya. Katanya kalau Tuhan Yesus sakit pasti sembuh. Katanya, ya toh? Katanya kalau mengembalikan persepuluhan pasti usaha dilindungi. Kalau mengembalikan buah sulung pasti hidup akan diberkati. Lah kemarin waktu COVID kok enggak? Halo? Pernah dengar suara-suara kayak gitu? Loh, kemarin waktu COVID, bapak ibu saya itu orang baik-baik loh, gak pernah jahatin orang, mati kena COVID. Nah itu orang-orang yang jahat, gak karuan kalau ngomong bikin kisruh, bikin ribut, kok gak mati sisan. Loh, katanya kalau mengembalikan persepuluhan, mengembalikan puasa, lo pasti hidup diberkati, hidup dilindungi. Lah mana usaha banyak yang bangkrut. Lah itu gak pernah perpuluhan, malah usahanya baik-baik saja. Bapak ibu saudara terkasih dalam Kristus, seringkali kita dinabobokkan dengan pengajaran-pengajaran yang enak, yang asik, yang enak-enak, yang asik-asik, acep-acep, nah gitu ya. Sehingga kita nggak tangguh. Ketika ada masalah kita jadi loh, nggak siap. Tapi firman Tuhan, Alkitab kita mencatat justru seringkali orang-orang yang dipakai Tuhan dibentuk dengan proses-proses yang tangguh. Dengan proses-proses yang tidak mengenakan, yang mempersiapkan mereka untuk sesuatu hal yang lebih dari mereka bayangkan dan pikirkan. Termasuk tokoh yang mau kita pelajari siang hari ini. Namanya Esther, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam kitab Esther pasal yang keempat, gitu ya. Saya tidak akan bacakan semuanya, saya akan ambil bagian Esther pasal 4 ini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari seantara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau berada pada saat ini berdiam diri saja, maka orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau boleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, kenapa Esther berkata seperti ini? Kisah tentang Esther ya, ini menceritakan sebuah gambaran keadaan yang tidak menentu. Orang Israel sebagian sudah pulang ke Yerusalem, dipimpin oleh Nehemia, dan mereka mulai membangun di sana. Tapi sebagian lagi masih tinggal di Persia sebagai orang buangan, sebagai budak. Ya. Dan pada saat itu, pada saat Esther menjadi ratu, kita sama-sama tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Raja di Persia, Raja Ahasiweros, atau nama kerennya Raja Xerxes. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film 300, itu Raja Xerxes. Nah, Ahasiweros ini, gitu ya. Raja Ahasiweros sebelum punya ratu namanya Esther, punya ratu namanya Vasti. Dan namanya raja di Persia itu memang raja yang wow, luar biasa.
Pokoknya nggak boleh dibuat marah. Kalau sampai marah, hukumannya mati. Dan ratu pada zaman itu bukan seperti ratu zaman sekarang. Ratu zaman waktu itu cuma pajangan. Statusnya ratu, tapi nggak punya hak apa-apa. Nggak bisa berkuasa apa-apa. Nggak bisa memutuskan apa-apa. Dan raja kalau bikin pesta, ratu harus datang. Dipamerin. Supaya semua tamu-tamunya raja, wih ratunya cantik ya, waduh hebat kamu raja. Kamu bisa punya istri secantik ratu cantik, wah luar biasa. Raja memang hebat, waduh raja kita memang ya, wah luar biasa. Tujuannya untuk itu Bapak Ibu Saudara. Nah satu ketika raja bikin pesta, ngundang Ratu Wasti, Wastinya ngambek. Nggak mau datang, rajanya malu. Lalu kemudian Ratu Wastinya disingkirkan, cari pengganti yang lain. Nah lalu ada salah satu orang Israel namanya Mordekai, dia punya ponakan namanya Esther. Esther ini kemudian dipersiapkan ikut kompetisi dan Esther dapat favor, dapat anugerah kemurahan dari Tuhan, dipilih jadi ratu, dipersiapkan jadi ratu. Nah Mordekai ini ada orang yang iri sama Mordekai, namanya Haman. Haman ini pengen dihargai, dihormati, dan semua orang mau menghormati kecuali Mordekai ini. Haman ini tersinggung. Kenapa dari semua orang pada hormat sama saya, kok Mordekai ini nggak mau? Siapa sih dia? Oh, orang Israel. Ya udah. Haman tidak tanggung-tanggung. Dia bukan cuma mau hukum Mordekai, dia mau musnahkan orang Israel. Dikeluarkanlah peraturan yang menjebak. Mordekai sadar akan aturan ini. Kalau sampai ini berlaku, kalau sampai tidak berlaku sesuatu, maka orang Israel akan mati, termasuk sang ratu dan keluarganya, yaitu Esther. Karena itulah Mordekai ngomong sama Esther, jangan kira kamu di istana kamu akan aman. Ini bangsa kita mau mati. Kalau kamu nggak melakukan sesuatu, bangsa kita mati. Jangan kamu pikir kamu di istana kamu aman. Karena kalaupun kamu nggak melakukan apa-apa, pasti akan ada yang lain yang menolong. Keluargamu tetap akan mati. Coba mau pikir, kenapa kok Tuhan tempatkan kamu? Kenapa kok kamu jadi ratu? Tujuanmu buat apa? Jangan-jangan kamu jadi ratu untuk keadaan seperti sekarang ini, supaya kamu bisa selamatin kita. Lalu Esther menjawab, bilang sama Mordekai, suruh puasa 3 hari. Setelah puasa 3 hari, gak makan, gak minum, nanti aku akan menghadap raja. Meskipun itu melawan undang-undang, aturannya ratu tidak boleh berinisiatif ketemu raja kalau raja nggak ngundang. Kalau raja nggak berkenan, nggak boleh. Jadi nggak bisa Esther kayak sekarang ucuk-ucuk tok, kenapa pengen ketemu suamiku sendiri? Sekarang bisa, dulu nggak bisa. Harus ada protokoler, harus ada aturan. Kalau melanggar aturannya, makanya Esther ngomong gitu. Setelah aku puasa 3 hari, aku akan ngadap raja. Meskipun itu melanggar undang-undang, tapi jadi kalau misalnya aku mati, ya matilah aku, nggak apa-apa, aku ambil risikonya. Nah menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Kitab Esther ini menarik luar biasa. Kenapa? Karena Esther ini mengajarkan kepada kita iman kepada Tuhan bukan hanya percaya kepada Tuhan ketika kita rasakan. Iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan bukan karena kita lihat bukti-buktinya. Oh sakit sembuh, oh iya tidak punya kerjaan, oh iya udah waktunya bayar kontrakan, duitnya datang. Oh aduh Tuhan itu nyata, Tuhan itu. Bukan cuma itu ya Ustaz. Iman kepada Tuhan diuji ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, meskipun segala sesuatunya tidak pasti. Ini bicara soal iman yang ditunjukkan dalam tindakan. Bukan cuma ketika di sini kita, oh iman kepada Kristus, wah teriak-teriak tepuk tangan, lalu kemudian amin, 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 gitu ya. Pertunjukan
bukti iman kita kepada Tuhan tidak hanya ditunjukkan ketika di sini. Iman kita kepada Tuhan bukan juga ketika kita masuk ruang Zoom untuk doa pagi bersama dengan Pak Gembala. Bukan cuma itu. Atau ketika kita di call, ya, di call kita bisa memuji Tuhan, kita bisa diskusi, kita bisa sharing firman, kita bisa belajar dari firman. Bukan cuma di situ. Justru iman kita diuji dan harus kita tunjukkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika suasana tidak menentu, suasana nggak pasti, seolah-olah sepertinya Tuhan nggak kerasa. Bapak Ibu Saudara, Esther ini terjadi 480 sebelum Masehi kira-kira di Persia. Yang membuat unik dari kitab ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca baik-baik ya, dari kitab Esther pasal 1 sampai Esther pasal terakhir, tidak pernah disebutkan sekalipun kata Tuhan. Elohim, Yahweh, nggak ada. Seolah-olah Tuhan gak hadir di sana, seolah-olah. Tapi Tuhan bekerja di balik layar. Kita harus tahu dan percaya, tidak ada kejadian di dunia ini yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Karena Allah kita tuh berdaulat. Jauh sebelum Raja Persia mau dihasut oleh Haman untuk bikin aturan untuk yang bisa mengancam orang Israel, Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan tempatkan Esther. Jadi Esther dipilih jadi ratu itu bukan karena Esther memang cuantik banget yang lain kalah, bukan. Karena Tuhan yang atur di situ. Tuhan tempatkan Esther di situ. Karena Tuhan tahu kehadiran Esther akan dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsanya. Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling dalam sekalipun. Bahkan jauh sebelum kita sadar kita butuh sesuatu, Tuhan tahu. Karena Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan sudah ada ketika kita belum ada, dan Tuhan tetap ada ketika kita semua juga sudah tidak ada. Karena itu nggak ada namanya kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah buat rancangannya. Kita bisa nyanyi, tiap langkahku diatur oleh dan tangan kasih-Nya membimbing di tengah gelombang menakutkan hatiku tenang pinter. Nyanyinya jalaninya susah. Lek pas nyanyi rame-rame, oh ya tapi bagaimana ketika Tuhan seolah-olah gak hadir? Bagaimana Tuhan seolah-olah tidak menjawab? Tuhan gak bekerja. Kan seringkali kita lupa bahwa Tuhan mengatur setiap detil. Perjalanan Esther mengingatkan kita, iman bukan hanya percaya Tuhan itu ada. Iman itu percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bukan cuma ada, tapi pegang kendali. Berdaulat. Bahkan ketika kita nggak merasa kehadiran Tuhan. Bahkan seolah-olah kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Bahkan seolah-olah kenyataan nggak seperti yang kita imani. Yakinlah Tuhan tetap pegang kendali. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak boleh lengah. Kita nggak bisa ngomel kayak orang Israel. Katanya Tuhan mau bebasin kita, minum aja nggak dikasih. Enakan di Mesir kemarin.
ngomel-ngomel, udah ngomongin pertolongan Tuhan loh. Udah Tuhan belah laut, masih ngomel-ngomel terus, masih nggak puas, masih lebih banyak masalah. Udah itu dikasih lihat 12 pengintai ini, tanah Kanaan tuh kayak gini, balik-balik, itu gede-gede, masalahnya banyak, kita pasti mati, udah nggak mungkin lah, kita balik Mesir aja, kita ganti, kita nggak mau ikut Musa. Bilang kanan kiri, itu orang Israel yang paham ceritain itu, di gereja ini nggak ada yang kayak gitu. Gereja lain saya nggak tahu, gereja ini nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Bahwa seringkali Tuhan izinkan termasuk kondisi yang nggak enak, masalah, situasi yang nggak nyaman, situasi yang rumit, yang nggak jelas. Di situ Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang uji kita, Tuhan sedang sesah kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, anaknya, yang akan menuntun, yang menjadi panutan dan tuntunan kita, supaya ujung-ujungnya kita bisa reuni lagi sama Bapa di surga, di Yerusalem yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Esther ini? Yang pertama, iman itu melampaui kenyamanan. Mordekai nanya sama Esther, coba kamu pikir-pikir, jangan-jangan gitu ya, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini nih, maka engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bahasa Ibraninya itu higaat. Higaat itu apa? Dibawa sampai ke sini. Artinya apa? Di balik layar Tuhan bekerja, yang memang menurut kelihatan manusia Esther dipilih jadi ratu, tapi yang bawa Esther sampai ikut kontes itu bukan Mordekai, Tuhan yang bawa. Bahwa keputusan Esther yang dipilih itu Tuhan bekerja. Tuhan taruh Esther di posisi yang sangat strategis. Karena kalau untuk menyelamatkan orang Yahudi, nggak mungkin orang lain bisa datang kepada Tuhan. Ada akses meskipun terbatas, tapi Esther punya akses kepada raja. Meskipun terbatas, ada aturannya, tapi Esther bisa punya akses. Dengan sebagai ratu, Esther bisa lebih mengenal Raja Ahasiweros, sehingga dia bisa punya waktu, punya kesempatan untuk ketemu dengan Ahasiweros. Termasuk bisa menggunakannya untuk melindungi rakyat Israel. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir, hidup saya ini cuman nunggu waktunya mati. Ya sudah, gini-gini aja, glinding aja, ngikut aja, go with the flow. Dah hidup nge-flow aja. Kamu nanti mau kemana? Habis ini mau lulus? Nggak tahu, lihat entar. Nanti ambil jurusan apa? Nggak tahu, lihat entar. Nanti mau kerja di mana? Nggak tahu, lihat entar. Habis ini mau ngapain? Nggak tahu, lihat entar. Bapak Ibu, izin ya. Kalau hidup punya iman, itu bukan hidup gelinding kayak gitu. Menurut hukum fisika, kalau benda itu gelinding sendiri, nge-flow, itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Bawah. Kalau yang naik ke atas nggak ada yang nge-flow, nggak bisa. Kalau nge-flow gelinding sendiri, ngikut aja, turunnya ke bawah. Halo? Ngerti maksud saya ya? Dimanapun Tuhan tempatkan Anda hari ini, di tempat kerjaan, yang kuliah, tempat kuliah, gereja di tempat ini,
di lingkungan dimanapun kau tinggal saat ini, itu semua bukan kebetulan. Pertanyaannya bukan, Tuhan kenapa saya ada di sini? Tuhan, kenapa kok keluargaku kayak gini? Tuhan, kenapa kok aku kerjain di tempat yang kayak gini? Tuhan, kenapa kok tonggo-tonggoku aneh-aneh kayak gini? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, iman kadang-kadang itu bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan melalui diriku pada saat ini? Esther bukan cuma mau mengenakkan, memanjakan. Tuhan bukan cuma mau memanjakan Esther, jadiin ratu, enak ya, punya dayang-dayang banyak, hidupnya terjamin. Bukan itu tujuannya. Pasti ada punya maksud. Tuhan nggak butuh Anda untuk melayani cuma di gereja Anda. Atau Tuhan tunggu Anda layak dulu, baru Anda bisa melayani. Tuhan itu mau apa? Tuhan mau Anda melayani dimanapun Anda berada, bagaimanapun Anda keadaannya. Tuhan mau pakai Anda. Yang setuju katakan. Bilang sama orang kanan kiri depan belakangmu, Tuhan mau pakai kamu. Jangan pernah merasa, oh Tuhan aku nggak layak, aku nggak sempurna. Kok Tuhan mau pakai saya untuk melayani? Waduh Tuhan, kalau saya cool aja, disuruh sama Pak Gembala Indriatno, coba kita buka kitab Filemon. Saya cari ini kitab perjanjian lama. Saya pikir Filemon itu barengannya sama Habakuk segala macam itu loh. Saya masih salah-salah kok. Saya masih begini, masih begitu. Saya doa juga masih bolong-bolong. Nanti tunggu saya sempurna dulu, baru saya melayani. Bilang kanan kiri depan belakang, yang ngomong kayak gitu bukan jemaat sini. Tuhan gak butuh Anda sempurna, Tuhan butuh Anda setia. Amin. Yesus waktu datang ke dunia ini gak milih dari orang Farisi, ahli Taurat yang udah pintar Alkitab. Nah, yang dia jadi murid pertama kali apa? Nelayan. Yang kurang dianggap, warga kelas 2, kelas 3 bahkan. Itu yang Tuhan pilih, panggil. Kamu tak jadiin, tak promosi jadi penjala manusia sini. Dan melalui mereka lah Injil disebarkan. Pertanyaannya bukan kenapa Tuhan aku ada tempat seperti ini. Ubah pertanyaan dengan doa. Tuhan, apa yang Kau mau lakukan melalui aku untuk saat ini? Beri aku ketaatan Tuhan, untuk aku mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Pertanyaannya bukan apa kehendak Tuhan buat saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah berada di dalam kehendak Tuhan? Saya berdoa jemaat di tempat ini, jemaat di BFGC, punya sikap hati yang berubah. Bukan Tuhan buat aku apa? Bukan. Tuhan, sudahkah aku dalam kehendak? Sudahkah aku jalan di dalam ketetapan yang Kau buat? Kalau belum, tuntun aku Tuhan. Tentu aku Tuhan, supaya aku mau nurut. Yang kedua, apa yang bisa terjadi dari Esther? Beriman berarti mau ambil risiko untuk sesuatu yang berarti. Esther tahu risikonya ngampiri raja. Tidak ada protokolnya, tidak ada waktunya, tidak ada acara, tidak ada apa-apa. Dia bisa mati. Tapi dia juga sadar, kalau dia cuma diam aja, bukan cuma dia yang mati, tapi semua orang Israel bisa mati. Ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar aman. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini ya, kalau cari aman. Temenan sama orang, oh kamu gitu, ya wis demi pertemanan. Kowe meh ngono, ya ora apa-apa, ya ndak apa-apa. Oh, kamu kayak gitu ya? Oh, iya, kalau aku sudah mau nikah, ngapain nikah tuh ribet? Oh ya, ya usah, nggak apa-apa. Yang penting kita temen ya.
Bagi saya ya nipu itu tidak apa-apa, namanya bisnis kok. Jujur nggak ada dalam bisnis, nipu-nipu lah, apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting untung. Enggak, nanti karyawan saya makan pakai apa, ini pakai apa. Oh iya wis, supaya kita temen nggak apa-apa. Yang penting aku tetap koncoan deh gue, aku tetap temenan sama kamu. Yang penting kalau aku yang beli kasih diskon ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mau bohongin, mau nipu, mau apa nggak apa-apa. Kita cari aman. Halo? Ada orang yang kita tahu butuh Tuhan Yesus, tapi kita nggak mau cerita tentang Yesus. Kenapa? Takut tersinggung. Iman berarti mau ambil risiko untuk sesuatu yang berarti. Makanya Esther ngomong, kalau aku mati, biarlah aku mati. 2 kali Esther ngomong. Artinya apa? Meskipun aku kehilangan segalanya, aku tetap akan melakukan apa yang benar. Esther tahu, dia harus ketemu raja. Dia harus selamatkan bangsanya. Untuk melakukan itu, tapi kalau untuk melakukan itu, dia harus sampai harus mati. Dia siap. Karena ada tujuan lebih besar yang dia kejar. Sekarang ini banyak anak-anak muda, banyak, bukan anak muda, kita sendiri pun juga takut cancel generation, cancel culture. Takut ditolak, takut dikucilkan, takut tidak disukai. Tapi kalau kita punya iman yang sejati, iman yang benar dalam Kristus, kita harus berani tampil beda yang baik ya. Meskipun itu kita kehilangan sesuatu, meskipun kita mengorbankan sesuatu. Jadi pengikut Kristus, jadi murid Kristus, bukan hanya tentang percaya, tapi juga ikut Kristus berarti harus siap tidak populer. Harus siap untuk tidak disukai. Pak Him, kalau khotbah jangan keras-keras Pak. Loh kenapa? Nanti orang tersinggung. Kebenaran itu pasti akan melukai orang hidupnya nggak benar. Mohon maaf. Kebenaran kalau harus disampaikan. Keras-keras, tersinggung. Berarti hatimu ada yang bermasalah di bagian itu. Kalau ada orang tersinggung dengar khotbah, bisa jadi cara Tuhan untuk kasih tahu, tuh di hatimu yang nggak beres di bagian situ tuh. Karena disampaikan kebenaran. Kebenaran pasti melukai. Melukai apa? Pola pikir yang tidak benar, sikap hati yang tidak benar, dan orang hidupnya nggak benar. Akan tersinggung. Tapi ini kebenaran. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Berani bersaksi. Jangan takut. Jangan takut, ini daerah yang bukan Kristen, langsung sautnya disembunyiin. Langsung, nggak berani nyetel lagu rohani keras-keras. Langsung nggak berani bilang shalom. Nggak berani bilang Tuhan berkati. Oh, Bapak Ibu Saudara, saya bukan berarti kemudian saya memprovokasi Bapak Ibu untuk kemudian besok, Pak Gembala besok saya cetak traktat, kita bagi-bagi traktat. Terus sengaja tuh, apalagi yang, ini direkam nggak sih? Direkam ya? Yang pakaiannya gitu-gitulah gitu ya. Maksud saya ya. Nah itu. Sengaja kita kasih Alkitab, kita kasih traktat. Nah itu namanya ulo marani kebuk. Itu artinya ular udah tahu ada bahaya, tetap samperin. Ya matilah dia. Tetap ada caranya. Tapi bukan berarti kita tidak mau melakukan sama sekali. Halo. Ada kesempatan kita bersaksi. Ada kesempatan kita koreksi. Temen punya pikiran yang salah, kita koreksi. Bro, jangan gitu. Wah lu gak asik lu, sok suci. Gak apa-apa, tapi bro gak bisa gitu. Kalau lu tuh mau gitu, bro gak bisa ikut. Kita harus tunjukkan, sorry bro, gua punya prinsip iman yang beda sama lu. Kalau kamu mau main-main begituan, silahkan. Tapi aku nggak mau ikut. Tapi aku ingetin ya, itu ujungnya maut tuh. Kamu jangan kesana. Sorry, aku nggak bisa ikutan. Kita lakukan ini, kita provokasi orang gini. Wah sorry, gue nggak ikutan. Gue punya prinsip, iman gue ngajarin gue kayak gitu. Gue nggak bisa ikutan.
Lu nggak asik, lu nggak solidar sama teman-teman, nggak usah kucilin aja dia, nggak usah ini, nggak usah masuk kelompok kita, nggak asik dia. Nggak apa-apa. So be it. Aku nggak punya teman, aku kehilangan teman nggak apa-apa, tapi aku nggak mau kehilangan Kristus dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kadang ketaatan kepada Allah bisa membuatmu kehilangan banyak hal, tapi percayalah, it's worth it. Itu sepadan. Kalau orang Jerman bilang cucuk. Kenapa? Karena kalau kita pegang firman, hidupi firman, kita pegang prinsip firman Tuhan, ujung-ujungnya nyampe ke sana. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Esther ini? Iman itu harus bertindak, tapi dengan hikmat. Nah, ini sambungannya yang tadi. Esther nggak langsung masuk nggak ada raja dan perusahaan dan teriak selamatkan bangsaku, udah gitu. Bakar ban, nggak gitu caranya. Ya kan? Wah, bikin gosip, ijazah palsu, diundang ke TV sana sini, wah, bikin keributan, nggak gitu caranya. Caranya nggak gitu. Dia puasa. Bapak Ibu Saudara, izin saya mengoreksi pemahaman banyak orang. Wah, supaya keinginanmu dicapai, dijawab oleh Tuhan, kamu harus puasa. Bukan itu Bapak Ibu. Oh, jangan salah loh. Kita puasa bukan untuk maksa Tuhan ngikutin maunya kita. Itu salah. Kita puasa supaya kita mengosongkan diri kita, supaya kita jadi makin ngerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Itu tujuannya puasa, bukan buat keuntungan kita, tapi itu supaya kita makin ngerti. Ternyata kemarin saya itu salah. Wah, kemarin memang untung saya puasa, Pak. Saya nggak lagi makan, minum apa, saya belajar mengendalikan diri. Saya belajar berdiam diri. Waktu-waktu saya makan, saya ganti buat doa, buat baca firman. Buat doa, buat baca firman. Gara-gara itu saya jadi makin ngerti maunya Tuhan untuk saya kerjakan itu apa. Itu tujuannya puasa. Bukan, aku mau dapat proyek besar. Kita doa puasa. Kenapa? Supaya proyek itu Tuhan anugerahkan buat kita. Nanti dulu. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang Kristen model kayak gini. Tuhan itu cuma tukang stempel. Halo. Tuhan, aku maunya gini. Berkati rencanaku. Rencana gawe-gawe dewe. Bikin sendiri. Nanya-nanya Tuhan juga enggak. Tuhan enggak tanya dulu Tuhan maunya apa. Tuhan, aku maunya gini Tuhan. Gini. Tuhan berkati rencanaku Tuhan. Berkati Tuhan. Sebelum bikin rencana tanya dulu Tuhan mau kita melakukan apa. Itu sikap hati yang benar. Tuhan, ini gimana Tuhan? Masih banyak di luar sana orang-orang Kristen yang begini. Coba dulu, kalau sudah mentok. Tahu mentok ya? Mentoknya bukan cuma pakai K, mentok. Pakai G, pakai H-nya panjang gitu. Udah babak banyak, nggak karu-karuan, udah benjut, nggak luka-luka. Ya udah Tuhan, aku berserah. Dari balik yuk, jemaat GBI FGC, doanya jangan langkah terakhir. Dari awal harus pakai doa. Dari awal tanya Tuhan dulu, Tuhan maunya apa. Terus kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu kenapa kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa. Tujuannya apa? Supaya kita belajar mengendalikan diri dan kita mulai memfokuskan. Kita nggak lagi terpengaruh dengan hingar-bingar dunia ini, nggak lagi terjebak dengan segala macam tren, segala macam. Kita benar-benar cari Tuhan. Dan kita memposisikan tegak lurus sama Tuhan. Karena mungkin tanpa sadar selama ini sudah nggak tegak lurus lagi sama Tuhan. Kita jalan semau-maunya sendiri. Balikin lagi. Dikalibrasi ulang supaya kita ngerti dan kita jalan dalam kehendak Tuhan. Dia puasa, Esther puasa, dia tunggu, dia merencanakan. Dia nggak langsung ada percaya. Raja diundang dulu. Kalau raja berkenan, saya ada perjamuan. Monggo, keluar akan
Aduh, bahasa Ibrani saya keluar lagi. Silahkan datang kalau memang raja berkenan, waktunya ada, silahkan datang. Nggak langsung ngomong di situ, bikin lagi jamuan satu lagi. Setelah raja berkenan, raja ngomong, wah aku seneng, kamu pengen apa? Itu waktunya ditunggu. Kalau itu bukan Tuhan yang bekerja, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena yang Esther lakukan langkah iman dan hikmat, bukan manipulasi. Punya dapat ide untuk bikin pesta, bikin jamuan, ini dulu, itu bukan karena Esthernya pinter, itu hikmat dari Tuhan. Jalannya setapak demi setapak demi setapak. Kita seringkali pengennya Tuhan itu bukain sama kita rencana panjang. Kayak Google Maps itu loh. Buka Google Maps langsung kelihatan, oh startnya sini, endingnya sini ya gitu. Tapi seringkali hikmat dari Tuhan itu tidak semudah itu Ferguson. Cuman setapak toh. Terus gimana Tuhan? Jalan dulu aja setapak ini. Habis ini gimana Tuhan? Setapak lagi. Habis ini gimana lagi Tuhan? Jalan dulu aja. Ikutin sini. Tuhan, bawa langsung aja 100 langkah ke depan gitu. Ben aku tuh siap gitu loh. Sini dulu aja. Hikmat seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita masih telaten, kita masih sabar. Dia undang raja ke perjamuan. Pendekatannya nggak agresif, tapi strategis. Dia gabungkan iman kepada Tuhan yang kuat dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan juga. Ketika dia dapat perkenanan raja, dia datang dengan kerendahan hati, humble. Dia nggak langsung, kamu minta apa? Oh langsung, oh minta apa? Oh puji Tuhan, haleluya. Ini dia kesempatan langsung. Tuhan tahu nggak? Tuanku tahu nggak? Oh, enggak. Bahasanya ke bahasa yang merendah. Baca baik-baik Alkitabnya. Bahasanya bahasa yang merendah. Dia tetap memposisikan dia, gua yang di bawah, lu yang di atas. Hidupku di tanganmu. Dia ngerti karakternya Ahasiweros. Dia ngerti gimana bahasa yang tepat untuk ngomong ke Ahasiweros. Bukanlah dia manipulasi. Dapat hikmat, caranya dituntun sama Tuhan. Nggak heran dapat perkenanan. Halo. Dalam budaya saat ini, orang semua pengen cepat dapat sesuatu, viralkan. Si mantan ijazahnya palsu, viralkan. Terbukti, udah lihat dari apa sebenarnya, viralkan. Nggak ngecek dulu gitu kan. Kemarin waktu Paus meninggal, belum meninggal loh, udah keluar berita, RIP Paus Fransiskus belum meninggal. Di grup saya udah, RIP Paus. Saya cari dulu di Detik, saya cari di Kompas, belum ada kabarnya. Lalu saya ngomong, bro, sis, iyo jadi sebar sih. Beritanya belum ada. Dicek dulu, tolong. Jangan cepat-cepat posting, jangan cepat-cepat viralkan. Jari kita ini loh gatel katanya. Dapat berita langsung mau sebarkan, entar dulu. Cek dulu. Kita kadang-kadang ikut-ikutan ngomelin orang. Kita kadang-kadang ikut-ikutan mengucilkan orang. Karena kita dengar kabar yang cuma sepihak. Nggak cek dulu, langsung putusin, langsung ikut ini, ikut itu. Iman yang biblikal, dengar baik-baik. Bukan cuma sekedar langsung ngegas, langsung bertindak. Tapi harus tunggu kapan waktu yang tepat. Tahu kapan waktu menunggu. Tahu kapan waktu bertindak, alias berhikmat. Iman itu nggak sembrono. Ambil langkah iman, bener ambil langkah iman, tapi tanya dulu, doa dulu. Bener nggak ini dari Tuhan? Apa jangan-jangan dari hantu nyamar jadi Tuhan? Oh, dia yang akan jadi pasanganmu, saudara. Barusan tadi Roh Kudus ngomong sama saya, kamu bakal jadi istriku.
Hai jombloan-jomblowati di sini, berhikmat ya. Gadis-gadis kekasih Kristus, berhikmat, hati-hati. Jangan ada pemuda kayaknya, waduh takut Tuhan, kayaknya rajin pelayanan, tiba-tiba kayak semalam aku doa Roh Kudus ngomong sama aku, kayaknya kamu bakal jadi istriku. Cek dulu ya Mas ya, cek dulu. Kamu dapat dari Roh Kudus, kok Roh Kudus nggak ngomong sama aku sih? Channel kita sama nggak sih? Halo? Frekuensi kita sama nggak? Jangan-jangan frekuensi kamu beda lagi, beda sendiri. Tuhan memberi konfirmasi sama saya, memang dia pacar saya. Meskipun orang tua nggak setuju, Roh Kudus bilang, jalan aja terus. Tak kasih tahu ya, udah pasti bukan dari Roh Kudus itu. Nggak mungkin Tuhan kasih kamu jodoh membuat kamu harus berantem sama orang tuamu. Karena nggak mungkin Tuhan memberikan dua perintah yang bertentangan. Halo? Firman Tuhan jelas, hormati orang tuamu, taati orang tuamu. Gak mungkin Tuhan kasih kamu jodoh, tapi membuatmu harus menentang orang tuamu, apalagi membuat kamu harus bohong sama orang tuamu. Itu udah pasti bukan dari Tuhan. Jangan buru-buru. Amin. Belajar untuk menunggu, belajar untuk berhikmat, belajar untuk melangkah selangkah demi selangkah. Iman itu berakar dalam doa dan dinyatakan dengan kasih. Waktu dapat kesempatan, Esther nggak langsung melunjak, langsung punya 10 tuntutan, bukan itu. Esther tetap menyatakan dengan kasih, menyatakan dengan kerendahan hati. Mungkin sekarang ini Anda hidup di tengah-tengah di mana ada orang yang toksik, teman yang toksik, atau Tuhan lagi taruh dalam hatimu untuk mendoakan seseorang supaya diterima Tuhan Yesus. Iman bukan berarti kau langsung meletukkan, langsung jalan, gak pakai ini. Iman harus doa dulu, minta hikmat. Gimana cara ngomong yang pas ya? Tuhan tolong atur waktu yang pas, biasanya ngomongnya enak. Kalau iman yang kuat ketemu dengan hikmat yang dari Tuhan, hasilnya adalah kemuliaan buat Tuhan. Seperti Esther, Anda bisa jadi berani dan bijaksana di saat yang bersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari renungan hari ini atau sharing hari ini? Yang pertama, Anda ditempatkan dimanapun Anda berada, apa adanya untuk sebuah tujuan yang besar. Bukan cuma supaya kamu sukses, bukan cuma supaya kamu diberkati, kamu bisa pamer ke orang-orang, bukan itu. Ketika hidup terasa nggak adil, hidup terasa banyak kekacauan, Tuhan dengan sengaja menempatkan engkau di dalam sebuah keadaan. Supaya apa? Karena itu jadi ladang misimu. Engkau dikasih kesempatan Tuhan punya TikTok, punya IG, itu ladang misimu. Itu ladang penginjilanmu. Pakai TikTok, IG-mu bukan untuk hai guys, gue lagi di sini guys. Aduh guys, liburan panjang kemana ya? Aku mau healing. Bukan cuma buat itu, tapi ceritakan betapa Tuhan baik dalam hidupmu. Nggak perlu, oh ini bahasa Ibrani begini guys, ini itu sudah ada ahli-ahlinya, nggak usah ikut orang ke sana. Oke? Cukup dengan aduh meskipun ya rumahku kayak gini, tapi aku bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Aku masih bisa punya rumah. Aku nggak kehujanan. Aduh meskipun orang tua aku, aduh nggak asik deh orang tua aku, tapi aku bersyukur. Orang tua aku mau kerja keras, sedianya terbaik, sebaik mungkin buat aku. Terima kasih Tuhan buat orang tua aku, meskipun kadang-kadang orang tua jengkelin. Aku bersyukur Tuhan. Pakai buat kayak gitu. Itu ladang misi. Yang kedua, iman yang sejati itu beresiko, tapi resikonya sepadan. Ikut Yesus mungkin nggak nyaman, reputasimu berkurang, bahkan hubunganmu bisa hilang. Tapi ketaatan kepada Tuhan lebih berharga daripada keamanan atau berdiam diri. Dan yang ketiga, iman yang berani berjalan beriringan dengan hikmat. Iman bukan cuma soal harus jalan, iman harus bertindak, jalan dengan bijaksana.
Sebelum posting sesuatu, tanya Tuhan dulu, doa dulu. Ini memuliakan Tuhan enggak ya? Sebelum Anda bicara, Anda dengerin dulu baik-baik. Percayalah, Tuhan punya waktu yang jauh lebih tepat daripada waktumu. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya cara yang lebih baik daripada caramu. Yang setuju katakan amin. Kita kadang-kadang doanya kan gini kan, Tuhan aku maunya besok dijawab ya. Waktu Tuhan lebih baik. Tuhan aku mau caranya kayak gini Tuhan ya. Harus begini caranya Tuhan. Enggak, Tuhan punya cara yang lebih baik. Pak, berarti doa nggak boleh minta loh Pak. Doa boleh minta, tapi setelah itu jangan lupa. Tapi Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan ketika jawabannya nggak seperti yang kita inginkan, Tuhan terima kasih. Apapun jawabannya, ini yang terbaik buat aku. Kalau kau membiasakan diri seperti itu, maka kau menjadi pengikut Kristus yang dibentuk semakin serupa dengan Kristus, yang akan menuntunmu ke dalam jalannya, akan membawa kita untuk reuni kembali dengan Bapa di surga. Bapak surgawi, terima kasih yang telah sampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan. Di dalam ketidaksempurnaan hamba-Mu dalam melakukan, menyampaikan firman, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menyempurnakan apa yang belum sempurna. Roh-Mu yang kudus mengateraikan prinsip-prinsip firman Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Tuhan, biarlah jemaat di IBFGC jadi jemaat-jemaat yang mau dibentuk, mau mematikan daging mereka, mematikan ego mereka, dan mulai mengenakan pikiran-pikiran Kristus dalam hidup mereka. Belajar bukan memaksakan kehendak mereka, tapi belajar untuk semakin mengenal kehendak Kristus dalam hidup mereka. Belajar untuk tidak mengedepankan emosi, tapi belajar bahwa iman tetap berarti tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Karena iman pun butuh hikmat dalam melakukannya. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu Kudus terus bekerja. Kau tolong setiap jemaat di tempat ini Tuhan, mereka semakin dewasa dalam Engkau. Memberkati Tuhan Pak Indriatmo dan Ibu sebagai gembala tempat ini. Memberkati para pengerja, para pemimpin di tempat ini, supaya setiap Tuhan Engkau beri taruh Tuhan hati yang mau bersatu, hati yang kesehatian, kesepikiran, sehingga mereka siap menggembalakan setiap jiwa-jiwa Tuhan kirim ke tempat ini Bapak. Tuhan, biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini dipimpin, digembalakan, dimuridkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam hidup mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan jemaat di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Minta waktu 1 menit saja, saya mau kasih PR buat jemaat tempat ini, gitu ya. Pengkhotbah lain mungkin jarang ngasih PR, tapi saya mau ngasih PR. Minta tolong PowerPoint yang 2 halaman terakhir, 2 slide terakhir di PowerPoint, tolong ditunjukkan. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu yang bisa Anda lakukan buat refleksi, buat renungan di rumah. Area apa dalam hidup Anda saat ini yang mungkin menjadi momen saat seperti ini, seperti dari Esther gitu. Jangan-jangan Tuhan tempatin kamu tuh jadi ratu untuk kamu saat-saat seperti ini. Nah, kira-kira saat seperti itu apa saat ini dalam hidupmu? Di mana Allah memanggil Anda untuk melangkah maju dalam iman, meskipun hal itu terasa beresiko dan gak nyaman. Mungkin di tempat kerjamu, mungkin di lingkunganmu, dalam pertemananmu, dalam keluargamu, dalam kegiatan lainmu, apa aja. Kemudian yang kedua, ketakutan atau kenyamanan atau alasan apa saja yang membuatmu ragu-ragu, menghambat engkau untuk melangkah dengan iman yang berani. Dan apa kira-kira hasilnya kalau Anda serahkan hal itu kepada Tuhan dalam minggu ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Anda berdoa dan bertindak, apakah Anda mencari hikmat Allah seperti yang Esther lakukan? Atau Anda lebih sering buru-buru? Atau Anda malah berdiam diri karena takut? Dan bagaimana Anda bisa berkembang supaya Anda menjadi pribadi yang berani dalam melakukan tindakan iman, tapi juga penuh hikmat. Diskusikan di call nanti bagaimana hasilnya supaya kita bisa bertumbuh sama-sama. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia.
Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan panitia PDIP di sini mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Tuhan. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FPS ini dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah. Ibadah guru diadakan setiap hari Jumat bagi Bapak Ibu yang belum dikumpul bisa bergabung di pelayan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu dibuka dan terbuka bagi semua jemaat. Badminton Poli Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam di tempat untuk kilometer. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini. Kami berdoa untuk mengikuti ibadah di kampus selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami rindu mengenal. Kalau ada boleh angkat tangannya. Haleluya. Tidak ada semua jemaat yang setia. Mari kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang siang hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih kami Tuhan ingatkan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami terus Tuhan dibentuk, diubah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ubah karakter kami seperti karakter Kristus ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, oh Tuhan mampukan kami, berikan kami terus roh kerendahan hati bagi setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Gembala Bapak Pendeta Himawan Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus Tuhan Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya, juga ibu, juga ketiga putra-putrinya, keluarga besarnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, usahanya Tuhan, pelayanannya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi, pengurapan yang dahsyat, pengurapan yang baru terus Engkau berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, oh Tuhan Yesus, buat
Gembala pembina kami Pak Insinyur Nikono Raharjo beserta Bu Hermin, ke keluarga besarnya, keempat wakilnya, Rayon 18 Gembala Pak Andi Markus beserta Ibu Sutanti, kedua putranya, keempat wakilnya, juga cabang ranting hamba-hambamu Tuhan Engkau berkati. Begitu juga Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Indriatmo Tuhan, juga Ibu Indri Tuhan, oh Tuhan yang Engkau kasih ketiga putra putrinya Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya hamba-hambamu ini Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Roh pewahyuan yang baru terus melimpah-limpah atas hamba-hambamu, sehingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan atas hamba-hambamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaatmu yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga lepas keluarga Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada siang hari ini, baik WL Singer, imam-imam musik, multimedia, aser kolektan, guru-guru sekolah minggu, keamanan, semuanya Tuhan Engkau berkati. Engkau pakai kami Tuhan dengan urapan-urapan yang dahsyat dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah, baik oh Tuhan sampai RT RW Tuhan, Polri, TNI Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan, semuanya untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih, pulihkan perekonomian yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Oh Tuhan, Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, jemaat-Mu kami semua hendak pulang. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita menjadi bagian setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau perlengkapi doa berkat oleh gembala kami, dan sebelumnya kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Diberkatimu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Tuhan ada padamu. Tuhan membentuk engkau supaya engkau menjadi mutiara yang indah, bersinar bagi bangsa-bangsa, menjadi saksi yang hidup dimanapun engkau berada, menyatakan kasih Tuhan dan keselamatan yang dahsyat dari surga. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.